Film yang disutradarai oleh Azhar Kenoy Lubis ini diadaptasi dari kisah nyata yang menimpa seorang gadis bernama Maryam. Hidup di bawah tekanan ekonomi, stigma sosial dan pergaulan batin yang sangat dalam, Maryam harus menghadapi kenyataan pahit yang membuat dirinya dikucilkan masyarakat. Beruntung, rumah Maryam terletak tak jauh dari pondok pesantren Islam yang menanamkan sifat kedamaian. Berpegang teguh pada keyakinan diri, Maryam dewasa bertemu dengan sosok jin ifrit yang selalu menemaninya sejak lahir. Sosok jin yang mencintainya itu membawa misi besar untuk merusak akidah manusia sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampukah Maryam mempertahankan keimanan dan selamat dari teror jin terkuat di muka bumi? Berikut ceritanya. Tepatnya di desa pesisir kota Banten, Yeni berusaha melahirkan anak di malam yang sudah sangat larut dan gelap. Dengan bantuan dukun beranak, wanita itu bertaruh nyawa untuk membesarkan sang putri meski tak punya suami. Setelah mengejan beberapa kali, suara tangis yang dinanti akhirnya menghampiri. Mari Bu. Setelah ditinggal pergi, si jabang bayi melihat asap merah yang berkemelun di atap rumah. Dari bayangan di matanya, tampak sosok jin ifrit yang mengaku jatuh hati. Tokoh dalam kisah ini muncul di layar kaca untuk berbagi kisah hidup yang dialami sendiri. Maryam mengaku belum pernah membagikan kisah hidupnya itu pada siapapun juga. Dengan suara parau, Maryam berusaha mengingat kembali pengalaman pahit yang ia jalani selama 30 tahun. Satu sosok yang membuat hidupnya penuh ketakutan adalah jin ifrit yang merupakan raja jin dari kasta tertinggi. Meski ia tahu nama jin yang menyukainya itu, namun Maryam tidak berani menyebutkan namanya. Sosok itu masih terus menghantui dan membayangi kehidupan Maryam dimanapun ia berada. Dan film pun dimulai. Maryam tumbuh dengan ekonomi sang ibu yang di bawah kata sejahtera. Ia harus menghadapi berbagai tantangan hidup, bahkan sebelum ia tahu apa arti kehidupan yang sesungguhnya. Siang itu Maryam bermain sendirian di sudut sekolah yang masih asri dan menyatu dengan alam. Ia berbicara dengan sosok tak terlihat yang bersembunyi di balik kegelapan bumi. Teman satu kelas Maryam curiga dengan gelagat aneh gadis malang itu. Mereka sudah tahu bahwa Maryam berteman dengan sosok makhluk halus yang membuatnya tak akrab dengan manusia lainnya. Maryam masih berbicara sendiri dengan sosok jin yang katanya sering memberi uang. Menurut Maryam, teman gaib itu sangat baik, namun tidak dengan yang sebenarnya terjadi. Katanya kamu jahat, padahal tuh kamu baik. Dasar Maryam. Anak yang lain mentertawakan Maryam dari dalam kelas yang berjarak cukup jauh. Naasnya, Maryam bisa mendengar suara tawa merendahkan itu hingga ia menaruh dendam yang amat dalam. Hanya dengan sekejap mata, sosok Maryam menghilang dari tempat semula. Tak disangka, Temanku bukan setan, dia baik. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satunya. jam istirahat berganti dengan pelajaran agama. Siang itu, bu guru mengajar materi penyebaran Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama asli yaitu Abdullah bin Abu Quhafah. Maryam sibuk menggambar di lembar tengah buku catatan pelajaran agama. Di lembar sebelah muncul tulisan Arab yang artinya kujaga kamu selamanya. Maryam terganggu dengan tingkah nakal jin ifrit yang duduk di sebelahnya itu. Bu guru berusaha mengambil perhatian Maryam dan meminta anak itu untuk menceritakan kisah Nabi Adam dan Hawa. Maryam tertegun mendengar bisikan gaib yang merasukinya melewati telinga kanan. Seketika itu, Maryam tak menjawab pertanyaan bu guru tapi malah menceritakan asal-usul jin ifrit dengan menggunakan bahasa Arab kuno. Ia berkata bahwa ifrit sudah ada sejak Nabi Adam dan di zaman Nabi Sulaiman, jin ifrit membangun singgasana Ratu Balkis hingga sang ratu memeluk agama Islam. Semua teman Maryam tertawa mendengar jawaban anak itu dan berteriak bahwa Maryam adalah anak setan. Maryam sangat kesal mendengar semua cemahan itu dan ia berteriak penuh amarah. Bisikin setan ya, Maryam. Diam. Ya temanku bukan setan, kalian yang setan.
Setelah teriakan itu terlontar dari gadis malang itu, teman Maryam yang duduk tepat di belakangnya mulai kerasukan setan. Anak itu memasukkan jarinya ke dalam serutan hingga darah memancar deras membasahi seragam sekolah. Satu persatu, teman Maryam yang lain ikut kerasukan setan. Mereka menggumamkan bahasa Arab yang entah apa artinya. Di antaranya ada yang menusuk bola matanya dengan pensil mekanik. Sementara anak yang lain menancapkan kening ke paku tajam. Maryam hanya bisa menangis saat melihat teman-temannya terluka. Ia meminta maaf sambil mengungkapkan kemarahannya pada sosok jin ifrit itu. Guru olahraga yang hendak menolong pun ikut menjadi korban. Tubuh Pak Guru diseret menjauh hingga beberapa teman Maryam meninggal saat itu juga. Sepulang sekolah, Maryam dibawa ke area pondok pesantren untuk menjalani pembersihan jiwa. Kiai Saleh membacakan doa ruqyah di hadapan Maryam yang tak tahu apa-apa. Yeni, ibu kandung Maryam, ikut membaca doa di mana anak itu dikelilingi oleh santri yang ikut membaca ayat suci Al-Quran. Jin Ifrit kembali menguasai raga Maryam dan berkata jika anak itu adalah miliknya. Kiai Saleh berusaha mencari tahu siapa nama Jin Ifrit itu dan apa yang menjadi kehendaknya. Mereka berbicara menggunakan bahasa Arab, padahal Maryam tidak pernah mempelajari bahasa itu. Hingga tiba-tiba Maryam menenggak air doa dan menyiram air lainnya ke kepala para penghafal Al-Quran. Jin Ifrit itu berani menantang Kiai Saleh dengan kesombongan yang tiada tara. Sang Kiai tak mau menyerah begitu saja. Ia tetap tenang sambil melanjutkan bacaan doa. Jin Ifrit itu berhasil keluar dari tubuh mungil Maryam hingga anak malang itu jatuh pingsan. Tak berselang lama, hembusan angin kencang menerpa mereka semua. Satu persatu, orang dewasa itu mulai memuntahkan darah dari mulutnya. Bahkan sebagian dari mereka memuntahkan potongan daging dari dalam perut. Hanya Kiai Saleh yang sanggup bertahan tanpa terluka. Setelah Maryam tersadar, Pak Kiai memberi penjelasan pada Yeni tentang apa yang dialami putri malang itu. Ia berkata bahwa jin bisa berubah menyerupai apa saja yang mereka inginkan. Jin juga bisa merasuki manusia dari makanan yang tidak halal, uang hasil kerja kotor, maupun datang dari tempat yang tidak baik. Yeni merasa kewalahan jika harus mengantar Maryam ke pondok setiap hari untuk diruqyah. Apalagi jin yang merasuki tubuh putrinya itu bukan jin biasa. Pak Kiai kembali menegaskan bahwa jin yang menempel pada Maryam adalah golongan raja jin, yaitu bangsa Ifrit. Wahab Ibnu Munawib dan Abu Saleh menggambarkan betapa besarnya sosok jin Ifrit itu sama seperti satu bukit yang menjulang tinggi. Bahkan golongan mereka sudah ada sebelum Nabi Adam diciptakan. Selain kuat dan berbahaya, jin Ifrit terkenal sangat kasar dan juga bengis. Jin Ifrit biasa muncul di ilmu-ilmu hitam seperti santet. Yeni teringat perkataan Maryam yang menceritakan hal itu kepadanya. Ia menganggap ucapan Maryam hanya gurauan anak kecil semata. Pak Kiai merasa iba dengan nasib gadis kecil itu. Ia berjanji akan terus menjaga Maryam dari gangguan jin Ifrit yang sangat beringas. Ia yakin manusia bisa mengalahkan jin karena manusia diciptakan dengan derajat yang lebih tinggi dari makhluk lainnya. Pak Kiai meminta Maryam untuk tetap berusaha mendekatkan pada Allah agar teman jinnya itu pergi dan tidak betah di tubuh Maryam. Tapi dia nyakitin teman-teman Maryam yang lain. Yang penting Maryam nggak nyerah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yeni membawa anaknya pulang dan berpapasan dengan dua murid Pak Kiai yang bernama Farhan dan Rizki. Farhan terlihat menaruh perhatian lebih pada Maryam. Ia bahkan menanyakan kondisi Maryam pada sang kiai. Selang beberapa tahun kemudian, Maryam sudah lulus SMA dan bekerja sebagai buruh di tempat penjemuran ikan. Ia memakai kalung hijau pemberian Bagas sambil bersiap untuk berangkat bekerja. Yeni memanggil putrinya karena Bagas sudah menunggu di depan rumah. Saat Maryam pergi, bayangan di cermin menatap dengan mata terbelalak lebar. Ya, udah ditungguin tuh sama yang ngasih kalung. Melihat Maryam mengenakan kalung pemberian darinya, Bagas langsung memuji gadis itu cantik.
Maryam membonceng Bagas untuk pergi ke tempat kerja. Sosok kakek yang bekerja di sawah menatap mereka berdua seperti penuh amarah dan kemurkaan. Perjalanan itu mendapat banyak rintangan di mana tumpukan batang bambu terjatuh tepat di tengah jalan. Bagas menyingkirkan bambu itu dan lanjut jalan. Sosok kakek pemulung masih terus mengikuti dan memperhatikan gerak-gerik mereka berdua. Sesampainya di tempat kerja, Maryam langsung menjemur ikan kecil untuk dijadikan ikan asin. Eka dan Kiki cemburu melihat kedekatan Maryam yang diantar jemput saat berangkat dan pulang. Kamu udah jadian, Mar, sama Mas Bagas? Diantar jemput segala. Mereka menertawakan Maryam yang berteman dengan jin dan berkata jika Bagas akan ketimpa sial. Udah bolong tuh hatinya Mas Bagas. Udah dijadiin kalung. Kasih kalung sama setan. Kasih kalung sama manusia. Kalung Maryam ikut dikomentari oleh dua wanita julid itu. Bagas menghampiri Maryam dan berkata bahwa Pak Taufik meminta tambahan ikan untuk diproduksi. Ia meminta mereka bertiga untuk ikut ke Teluk setelah maghrib tiba. Kiki langsung menolak karena takut berada di teluk yang terkenal angker. Akhirnya malam itu Bagas ditemani Maryam, Eka dan Adi untuk mengambil ikan. Sesampainya di teluk, Eka dan Adi tidak mau menemani Maryam. Mereka jalan berdua sambil membicarakan Maryam yang berteman dengan setan. Adi yang merupakan teman SD Maryam berkata jika keningnya sempat terluka parah saat kerasukan setan peliharaan Maryam. Bagas memperingatkan mereka agar berhenti bicara dan perbanyak bekerja. Adi justru membandingkan teman gaib Maryam dengan setan ngeji yang merupakan mitos urban dari Banten. Bagas terkejut melihat raut wajah Maryam yang tampak marah seperti setan. Kita bawa setan yang lebih serem. Lihat. Tak disangka Maryam yang asli berada di tempat pengasinan ikan karena baru selesai sholat. Kiki sampai bingung melihat Maryam di sana karena baru saja ia melihat Maryam ikut bersama Bagas untuk ambil ikan di teluk. Terdengar suara teriakan pekerja yang mengatakan ada orang kesurupan di teluk. Maryam lari menghampiri teman-temannya itu di mana Bagas dan Adi mengerang sambil memuntahkan darah dari mulutnya. Maryam berteriak kencang untuk menghentikan kejadian itu. Untungnya mereka semua segera sadar dengan mulut yang berdarah-darah. Pak, tadi Maryam sama saya ke teluk, Pak. Pak, demi Allah, Pak, orang pada... Adanya kejadian itu membuat Pak Taufik khawatir. Apalagi Eka dan Kiki saling bertengkar karena mereka bertemu Maryam di dua lokasi yang berbeda dalam waktu yang sama. Pak Taufik terpaksa memecat Maryam agar tidak membuat kekacauan lagi dan mengganggu kinerja teman lainnya. Maryam memohon agar dirinya tidak dipecat karena ia sangat membutuhkan pekerjaan itu untuk meringankan beban ibunya. Bagas ikut memohon pada Pak Taufik dan berjanji akan bertanggung jawab jika terjadi hal semacam itu lagi. Pak Taufik tidak bisa menghalangi muda-mudi yang sedang jatuh cinta itu. Ia batal memecat Maryam dan menyerahkan keselamatan gadis itu pada Bagas. Saat pulang, Maryam sengaja pergi tanpa menunggu Bagas. Ia merasa bersalah atas kejadian yang menimpa teman-temannya itu. Bagas menyusul dari belakang dan berkata jika ia tetap menerima Maryam apa adanya. Bagas justru berjanji akan melindungi Maryam apapun yang terjadi. Bagas mengantar Maryam pulang sampai depan rumah. Yeni menyambut kedatangan mereka karena pulang larut malam. Ia langsung bertanya pada Bagas apakah ada kejadian aneh lagi di tempat kerja. Bagas menceritakan jika ia dan dua teman lainnya kesurupan setan saat pergi bersama Maryam ke teluk ikan. Yeni meminta maaf karena selalu merepotkan Bagas dengan apa yang dialami Maryam. Bagas justru berkata jika ia menerima Maryam setulus hati. Ia berniat untuk menjalin hubungan yang serius dan melangkah ke jenjang pernikahan. Malam itu juga Bagas meminta izin pada Yeni untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius lagi. Yeni tersentuh dengan kebaikan Bagas dan merestui kedekatan dengan putrinya itu. Setelah mandi dan ganti baju, Maryam masuk ke dalam kamar sambil membuka kertas berisi tulisan Arab. Ternyata Pak Kiai memberi cara pada Maryam yang ingin melihat sosok jin ifrit sekali saja. Pak Kiai Saleh meminta Maryam untuk membaca surat Al-Jin ayat ke-11 secara berulang kali sampai sosok jin itu muncul di hadapan mata. Namun, jin itu akan semakin senang jika kita penasaran dengan mereka. Maryam tak jadi membaca ayat itu dan menyimpan kembali ke dalam rak meja.
Anehnya, rak meja itu terbuka dengan sendirinya. Di dalam rak yang terjatuh muncul tulisan Arab yang artinya "Aku melindungimu". Maryam semakin penasaran dengan sosok jin itu dan mulai membaca surat Al-Jin ayat ke-11. Ayat itu merupakan pengakuan golongan jin bahwa mereka beragam dan ada yang saleh maupun yang kafir. Setelah mengulang bacaan beberapa kali, sosok jin itu muncul juga. Maryam ketakutan hingga sosok itu berubah menjadi ibu yang masuk ke dalam kamar. Yeni berusaha menenangkan putrinya yang menangis ketakutan. Maryam merasa lelah dengan kehidupan yang penuh teror. Ia mendapatkan kehidupan normal yang tenang dan tentram seperti orang lain. Yeni berbisik mengatakan bahwa Bagas mengungkapkan keseriusannya untuk meminang Maryam. Yeni yakin Pak Kiai akan merasa senang mendengar kabar baik itu. Hari berikutnya, Bagas mengajak Maryam untuk bicara berdua di tepi laut. Maryam masih takut jika Bagas terkena gangguan iblis. Bagas berusaha meyakinkan Maryam bahwa ia menjaganya dan akan melindungi Maryam dari jin kafir itu. Selesai bekerja, Bagas mengantar Maryam pulang seperti biasanya. Ia tidak menyadari jika sosok jin ifrit sudah menjelma sebagai Maryam yang mengintai dari kejauhan. Pagi harinya, Yeni bangun terlebih dahulu dan beranjak pergi dari tempat tidur. Maryam masih tidur pulas di atas ranjang hingga tiba-tiba kalung pemberian Bagas diambil secara paksa dan terjatuh begitu saja. Maryam terbangun dan mengambil kalung itu lagi. Ia merasa ketakutan dan menyimpan kalung itu ke dalam kotak. Saat membuka jendela kamar, tiba-tiba Bagas mengincingi rumah Maryam sambil tersenyum penuh tanya. Maryam keluar ke depan rumah di mana warga desa sudah berkerumun memperhatikan mereka. Ibu Bagas panik menyusul anaknya ke rumah Maryam. Tak disangka Bagas masih sibuk mengencingi rumah Maryam seperti kucing jantan yang sedang birahi. Pemuda itu mendekati Maryam sambil memuntahkan darah segar. Tak disangka Ibu Bagas panik melihat lidah putranya terlepas dari mulut. Saat mendekati sang putra, Bagas langsung mendorong ibunya dan menghantam kepalanya ke tiang rumah. Maryam sampai jatuh lemas begitu melihat Bagas mati di depan mata. Hari itu juga warga memakamkan Bagas di mana Maryam ikut menyusul ke pemakaman umum. Ibu Bagas langsung mengusir Maryam dan menuduhnya sebagai manusia setengah setan. Pak Kiai tertegun melihat Maryam yang melenggang pergi bersama ibunya. Jin ifrit itu menjelma sebagai anak kecil yang bicara dengan bahasa Arab kuno. Jin itu mengatakan bahwa ia bisa membunuh manusia dan membuktikan bahwa manusia tidak lebih hebat dari dirinya. Pak Kiai menegaskan bahwa hidup dan mati ada di tangan Allah. Maryam tak bisa berhenti menyalahkan diri sendiri. Yeni sampai kehilangan kata untuk menghibur putri tercinta. Ia membuka pintu rumah yang diikat dengan tali kencang. Yam? Maryam menghilang dari tempat itu dan lari ke tepi laut. Ternyata Maryam hendak mengakhiri hidupnya dengan menjeburkan diri ke tengah laut. Untungnya ibu segera menahan tubuh Maryam hingga Pak Kiai turut menghampiri. Jangan, Yam. Maryam. Kiai Saleh memohon agar Maryam tidak menyerah pada ujian kehidupan. Ia menatap ke belakang Maryam sambil berkata bahwasanya manusia itu jauh lebih kuat daripada jin. Manusia lebih kuat daripada jin. Malam harinya, Pak Kiai berpesan pada Rizky bahwa ia hendak menjalankan sholat sunnah sampai subuh. Ia meminta agar tidak diganggu sampai waktu yang ditentukan. Setelah pergi, Pak Kiai meminta Rizky untuk menunggu kedatangan Farhan di pondok. Ia ingin segera bertemu Farhan setelah belasan tahun tak berjumpa. Pak Kiai berdiam diri di masjid dan menjalankan sholat sunnah. Di sepanjang malam, ia tak berhenti menjalankan sholat. Saat malam kian larut, sosok jin pengganggu mulai menampakkan wujudnya. Jin itu menyerupakan diri seperti Maryam dan berbicara menggunakan bahasa Arab. Ia berusaha mengganggu Kiai Saleh dengan menyisipkan pemikiran kotor dan meragukan keimanan di hati manusia. Pak Kiai menanggapi dengan tenang dan mengusir jin itu agar tidak mengganggu manusia lagi. Tak disangka,
Sosok Maryam muncul tepat di depan muka sang kiai dan berkata bahwa ia tidak akan bisa dipisahkan dari Maryam. Lampu masjid mati seketika dan iblis keji itu kembali pada yang tercinta. Maryam terbangun melihat Kiai Saleh duduk di sampingnya. Kiai menyampaikan jika Maryam ingin beribadah dengan tenang maka mendekatlah pada Allah. Allah akan menolong setiap hamba yang selalu beribadah dan terus berusaha. Ia meminta Maryam agar lebih bersabar dan menjalani cobaan serta jangan menyerah pada bisikan iblis. Pak Kiai melenggang pergi sambil berpamitan pada Maryam. Gadis itu menangis sambil menanyakan siapa yang akan melindunginya jika terjadi suatu hal yang buruk. Kiai Saleh menegaskan bahwa dirinya adalah hamba Allah dan penolong yang sesungguhnya adalah Allah sang pencipta alam semesta raya. Tepat setelah Saleh mengatakan hal itu, Maryam terbangun dari mimpi yang terasa sangat nyata. Tak disangka, Kiai Saleh benar-benar pamit dari kehidupan Maryam untuk menuju ke alam penantian. Farhan sempat menyapa Maryam dan melanjutkan proses pemakaman Kiai Saleh sampai selesai. Malam harinya, Maryam baru tiba di rumah setelah mengikuti tahlilan di pondok pesantren. Ia marah besar pada jin yang selama ini mengganggu hidupnya. Ia berteriak dan menantang jin itu agar pergi dari hidupnya dan tidak mengganggunya lagi. Yeni berusaha menenangkan Maryam, namun tiba-tiba jin itu membalas dengan memporak-porandakan isi rumah. Di kamar Maryam, cermin terjatuh dari pajangan hingga pecah berhamburan. Selembar kertas bertuliskan Arab muncul lagi di tempat itu. Jin yang menyukai Maryam meminta gadis itu untuk hidup bersamanya. Maryam sudah tak tahan lagi. Ia mengambil satu pecahan kaca tajam dan mengancam hendak mengakhiri hidup. Yeni sampai menangis melihat hal itu. Ia meminta maaf pada Maryam karena semua yang terjadi adalah sebab dari ulahnya di masa lalu. Ia berusaha merebut pecahan kaca dari tangan Maryam dan mengarahkan bagian tajam pada lehernya sendiri. Tiba-tiba, Yeni terpaksa mengikat tangan dan kaki Maryam agar tidak melukai diri lagi. Ia berbisik bahwa apa yang terjadi selama ini adalah karena kesalahan Yeni sendiri. Ia meminta maaf pada Maryam sambil mengusap lembut wajah cantik putrinya itu. Setelah Maryam terlelap dalam tidurnya, Yeni melenggang pergi. Jam 2 dini hari, sosok jin itu muncul lagi di hadapan Maryam dan setelah digauli oleh jin mengerikan itu, Maryam kembali kehilangan dirinya sendiri. Ia berjalan dengan tatapan kosong menuju ke tengah laut hingga tenggelam separuh badan. Farhan bergegas menghentikan Maryam, namun gadis itu sudah kerasukan setan dan berbicara menggunakan bahasa Arab. Iblis itu kembali menantang bahwa dirinya tidak bisa dipisahkan dari Maryam. Farhan langsung meruqyah gadis itu dengan bacaan doa dan keyakinan penuh atas pertolongan Allah. Ia menggendong Maryam ke tepian setelah jatuh pingsan. Yeni memangku anaknya itu hingga akhirnya tersadar. Maryam ketakutan melihat Farhan karena ia tidak kenal dengan pria itu. Farhan memperkenalkan diri sebagai murid Pak Kiai yang dulu pernah berpapasan sekali dengan Maryam saat masih kecil. Farhan menasihati Maryam agar tidak menyalahkan diri atas takdir Allah yang sudah sangat dekat. Kematian Pak Kiai adalah murni atas kehendak Allah dan bukan atas kehendak jin atau makhluk lain. Yeni membawa putrinya pulang sambil memohon agar Maryam tidak melakukan percobaan bundir lagi. Sesampainya di rumah, coba melakukan sholat, tapi ia kembali diganggu. Sajadah yang digunakan tiba-tiba ditarik dengan kencang hingga Yeni terjatuh dan tercebur di tepi ranjang. Yeni tak mau menyerah dan membaca tahu sebelum mengulang sholatnya lagi. Untungnya, ia bisa menjalankan sholat dengan khusyuk tanpa gangguan sama sekali. Malam harinya, Farhan kembali melayat ke makam Pak Kiai sambil membaca surat wasiat. Ternyata Kiai Saleh meminta Farhan untuk menjaga Maryam dan memberi cinta karena Allah. Farhan membulatkan niat untuk mewujudkan permintaan terakhir Kiai Saleh. Ia membaca doa untuk sang Kiai dengan khusyuk. Anehnya muncul sosok jin yang mengenakan mukena hitam dari kuburan itu. Farhan berusaha untuk mengendalikan ketakutan dalam hati dan bicara pada golongan jin. Tak disangka, sosok kakek pemulung muncul sesaat dan berkata bahwa Maryam akan tetap menjadi miliknya selamanya. Bahkan iblis itu mengancam hendak membunuh Farhan hingga semua usaha berakhir sia-sia. Di waktu yang sama, Maryam dibawa masuk ke alam jin dan bertemu dengan sosok iblis bertanduk merah.
Maryam berteriak ketakutan hingga terbangun dari mimpi buruknya sendiri. Ia masih bisa melihat semburat asam merah yang memenuhi atap kamarnya. Maryam kembali bekerja di tempat pengasinan ikan. Eka dan Kiki kembali membicarakan tentang kematian Pak Kiai. Mereka semakin takut dengan Maryam karena sudah memakan 2 korban jiwa. Maryam sangat sedih mendengar hal itu hingga sosok iblis kembali merasuki dirinya. Ia menarik rambut Eka dan menyeret ke arah dapur. Wajah Eka dimasukkan ke air mendidih, namun wanita itu masih bisa bertahan di atas bambu. Untungnya Farhan segera lari ke tempat itu dan langsung membaca doa untuk menyadarkan Maryam yang kerasukan setan. Benar saja, setelah dibacakan doa, Maryam berhasil tersadar dan langsung melepas Eka. Maryam tak tahan dengan tatapan semua orang yang melihatnya dengan marah. Ia lari keluar dan duduk sendirian di samping rumah. Farhan membawa makanan sambil menunjukkan tasbih yang dibeli saat ia berkuliah di Mesir. Ia memberikan tasbih itu pada Maryam sambil menuliskan doa yang bisa dibaca setelah sholat. Maryam langsung mempraktekkan doa itu sambil berzikir menggunakan tasbih pemberian Farhan. Anehnya, muncul tulisan merah di dinding Maryam di mana jin itu berkata bahwa dirinya adalah api abadi. Jin itu kembali menegaskan bahwa ia benar-benar menyukai Maryam. Gadis itu langsung membaca doa yang ditulis Farhan agar dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk. Iblis itu menyisipkan surat untuk Maryam. Meski tidak bisa bahasa Arab, Maryam bisa mengerti apa arti dari setiap kalimat yang tertulis di surat itu. Iblis yang menyukai Maryam menegaskan bahwa ia tidak akan merusak kebahagiaannya di dunia. Namun cinta jin itu pada Maryam tidak akan pernah padam hingga di akhir masa. Maryam langsung membakar surat itu ke nyala api. Anehnya surat itu muncul lagi di tempat semula hingga membuat Maryam semakin murka dan membakar sekaligus wadahnya. Suara iblis itu menghantui Maryam dan berkata bahwa semua cahaya akan segera hilang. Iblis itu membisikkan bahwa hanya ia yang bisa mencintai Maryam seutuhnya. Maryam memukul telinganya sendiri, jadi memeluk putri terkasihnya itu sambil menuntun bacaan istighfar. Siang itu juga, Maryam menunjukkan semua surat itu pada Farhan. Setelah membaca semua itu, Farhan mengaku sempat tak percaya dengan cerita Pak Kiai yang berkata ada jin mencintai manusia. Ia membenarkan bahwa jin Ifrit memang sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Jin Ifrit ditugaskan oleh Nabi Sulaiman untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis hingga akhirnya memeluk Islam. Farhan menghanyutkan semua surat itu ke air laut. Maryam mengaku sangat takut jika jin Ifrit itu muncul lagi. Maryam pulang ke rumah dan mulai memperbanyak ibadah. Ia selalu membaca zikir selesai sholat tanpa melakukan aktivitas lain. Yeni keluar dari rumah untuk membeli sesuatu. Tak berselang lama, Farhan masuk ke dalam kamar Maryam tanpa mengetuk pintu. Tetangga yang melihat hal itu langsung curiga dan mendekati rumah itu. Di tempat lain, Farhan yang asli sedang duduk di samping makam Kiai Saleh. Farhan melihat sosok kakek pemulung yang sedari tadi memperhatikan dari belakang. Jin yang menjelma sebagai pemulung itu langsung hilang di balik pohon tinggi. Sementara itu, beberapa warga yang menggerbek rumah Maryam keheranan mencari gadis itu. Mereka yakin betul melihat ada pria yang masuk ke dalam rumah. Saat hendak pergi, pintu rumah Maryam tertutup dan terkunci dengan sendirinya. Maryam muncul dari sudut rumah dan melontarkan sihir gaib untuk menyakiti pengganggu. Satu persatu wanita itu memuntahkan darah segar dari mulutnya. Bahkan Eka ikut kerasukan setan dan... Farhan mendengar suara Kiai Saleh yang membaca surat Ar-Rum ayat ke-21 yang menegaskan bahwa Allah sudah menciptakan pasangan dari golongan sejenis di mana manusia laki-laki dengan manusia perempuan. Pasangan itu diciptakan agar manusia merasa tenang dan tentram dalam menjalani bahtera kehidupan yang penuh cobaan dan ujian. Farhan langsung pergi ke rumah Maryam untuk memeriksa kondisi gadis itu. Tak disangka, rumah Maryam sudah digeruduk warga karena membunuh orang tak bersalah. Mereka mengusir Maryam dari desa agar tidak membunuh lebih banyak lagi. Farhan meminta Yeni untuk masuk ke dalam rumah sambil menutup pintu dari luar. Warga yang marah melempar batu hingga mengenai kening pria itu. Setelah membubarkan warga, Farhan berkunjung ke rumah Maryam sambil membersihkan luka di dahinya itu. Farhan bercerita saat mengunjungi makam Pak Kiai, ia mendengar suara mengaji. Farhan membacakan surat Ar-Rum ayat ke-21 di mana Allah menciptakan pasangan dari jenismu sendiri. Maryam langsung tertegun dan berkata bahwa manusia seharusnya memang berpasangan dengan manusia sesuai dengan jenisnya.
Farhan meminta untuk menikahi Maryam agar terbebas dari kejaran jin ifrit itu. Maryam langsung kerasukan setan dan kembali menggunakan bahasa Arab untuk mengumpat. Farhan membaca doa untuk mengusir jin itu dari tubuh Maryam. Malam harinya Maryam mengaku takut menikah lagi karena masih ingat dengan kejadian yang menimpa Bagas. Ia tak mau Farhan jadi korban selanjutnya. Jin membujuk putrinya agar mau dipersunting pria soleh yang bisa menaklukkan Raja Jin. Hari berikutnya Maryam berkunjung ke pondok pesantren untuk menemui Farhan. Ia mengatakan jika Farhan menikahi atas dasar kasihan, Maryam tidak akan mau menerima pinangan itu. Farhan menegaskan jika ia sudah berniat meminang Maryam bukan karena kasihan, namun ia berjanji untuk mencintai Maryam karena Allah. Suara bisikan iblis terdengar memanggil Maryam sambil mengatakan berbagai hal negatif tentang Farhan. Iblis itu berbohong dan mengatakan jika Farhan tidak bisa mencintai Maryam dengan tulus karena dirinya. Maryam melari pulang ke rumah dan mengunci diri di dalam kamar. Nasnya kepulan asap merah sudah memenuhi kamar itu dan muncul tulisan di dinding bahwa jin itu lebih mencintai Maryam dari Farhan. Maryam berteriak kencang bahwa ia tidak suka dengan jin itu. Ia menegaskan sebentar lagi akan menikah dengan Farhan. Sambil menutup telinga, Maryam tak henti membaca doa agar mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeni menyadarkan Maryam yang meringkuk ketakutan. Maryam langsung merengek pada ibunya bahwa ia mau menikah dengan Farhan. Rizky langsung membantu proses pernikahan sahabat kecilnya itu. Malamnya Maryam kembali diganggu setan setelah mengambil air wudhu di musola pondok. Ia diseret ke alam gelap hingga tak nampak lagi wujudnya. Karena sholat isya sudah akan dimulai, Yeni bingung mencari keberadaan putrinya yang tak kunjung kembali dari kamar kecil. Ia pergi menuju ke toilet, namun hanya tersisa jilbab Maryam yang digantung di luar pintu. Yeni langsung masuk ke musola dan membubarkan sholat wajib yang hampir dimulai. Padahal sholat wajib haram dibatalkan kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak. Yeni mengungkapkan jika Maryam hilang di tempat wudhu. Farhan langsung meminta restu dari Yeni untuk menikahi Maryam saat itu juga. Meski Maryam tak ada di sana, Farhan menjelaskan bahwa pernikahan itu tetap sah dan tidak bisa dipatahkan. Farhan meminta bantuan para santri untuk menyiapkan kebutuhan ijab kabul. Di tempat lain, Maryam sudah masuk ke alam jin yang dipenuhi dengan warna merah. Maryam berlari kian kemari untuk mencari jalan keluar. Nasnya ia justru melihat pemandangan mengerikan di mana kelompok jin ifrit sedang bergantian menimang anak manusia. Mereka terlihat tinggi besar dengan tubuh hancur dan berlumuran darah. Raja Jin yang mencintai Maryam menggunakan anak manusia itu sebagai tumbal persembahan. Maryam yang ketakutan berlari entah kemana. Ia mendengar suara Farhan yang melantunkan doa untuk menyelamatkan Maryam dari kematian. Gadis itu kembali berlari sementara sosok jin ifrit mulai mengintip dari balik pepohonan. Penghulu memulai proses ijab kabul dengan menjabat tangan Farhan. Saat Farhan hendak mengikrarkan perjanjian suci, tiba-tiba Maryam bisa mendengar suara penghulu yang hendak menikahkan dirinya dengan Farhan. Nasnya ia tak bisa keluar dari alam jin yang penuh dengan teka-teki. Yang tampak di mata Maryam hanyalah jin ifrit yang berwujud menjijikan. Di percobaan 2 kali ini, Farhan berhasil mengucap ijab kabul dengan lancar, tapi angin kencang menerpa tangannya hingga terlepas dari jabatan Pak Penghulu. Maryam kembali menemui jalan buntu. Gadis itu terjatuh sampai pingsan. Farhan kembali melakukan ijab kabul untuk yang ketiga kalinya. Saya terima nikah dan kawinnya Siti Maryam binti Farid Zainul. Satu persatu semua orang di tempat itu memuntahkan darah segar termasuk Farhan dan juga penghulu. Maryam terbangun dari pingsan dan iblis itu menagih bayaran atas semua kenikmatan yang ia berikan pada Maryam sejak kecil dulu. Ia bahkan berkata jika Maryam sering main ke alam jin saat masih kecil dan bermain bersama jin ifrit sampai puas. Maryam sangat takut melihat sosok iblis yang buruk rupa. Sementara Farhan masih berusaha menyelesaikan ikrarnya meski mulutnya dipenuhi cairan darah kental. Setelah ijab kabul selesai, saksi mengatakan bahwa semua telah sah. Alhamdulillah. Iblis itu berkata bahwa Maryam tidak akan pernah bisa lepas dari cengkramannya. Sementara itu, Maryam bisa mendengar suara Farhan yang telah sah jadi suaminya. Maryam mengikuti bacaan doa yang terdengar di telinga sambil memejamkan mata. Farhan,
Iblis itu semakin murka hingga tiba-tiba Maryam berhasil kembali ke dunia manusia dan berjalan dengan langkah tertatih ke arah musola. Ia terjatuh di pelukan Farhan yang kini sudah resmi menjadi suaminya. Tokoh Maryam yang sebenarnya muncul di depan layar kaca. Ia mengungkapkan bahwa iblis itu masih terus mengikuti walau dirinya sudah menikah dengan pemuka agama. Maryam bisa merasakan kehadiran makhluk itu bahkan ada di belakangnya saat ini. Beberapa bulan setelah menikah, Maryam tampak berbahagia menunaikan sholat berjamaah dengan Farhan. Sementara itu, Maryam yang asli baru selesai wudhu dan menatap foto Ka'bah sambil mengagumi kebesarannya. Tanpa mereka sadari, iblis itu masih menjelma sebagai Maryam atau orang lain yang diinginkan. Dan film pun